will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the Lord alone. Hang a shining star across the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the Lord alone. Hang a shining star across the highest bough, and have yourself a merry little Christmas night, and have yourself a merry little Christmas Shalom wanita-wanita hebat, saya percaya damai sejahtera Tuhan ada bagi kita semua. Lahirnya Yesus Kristus ke dunia ini tidak hanya membawa sukacita bagi kita semua, namun merupakan the greatest blessing bagi seluruh umat manusia karena Juru Selamat hadir ke dalam dunia ini. Kita semua percaya dengan hadirnya Sang Penebus akan terdapat banyak jiwa yang diselamatkan. Ini masa di mana wanita-wanita Allah bangkit dan bersiap menjadi penuai-penuai di akhir zaman, kuat, tegar, dan menjadi pemenang. Mari kita rayakan ibadah Natal ini dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya.
Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia, glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Glory bagi Dia, haleluya, amin. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang
Selamat dunia, sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia. Beberapa waktu yang lalu, kami memberikan pertanyaan kepada para pengerja dan jemaat Women of Impact mengenai wishlist mereka di hari Natal ini. Dan kami menerima banyak sekali wishlist yang masuk. Kami memilihnya dan menyusunnya. Dan mari kita dengarkan dan doakan agar kerinduan hati anak-anak Tuhan mendapatkan jawaban dan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Banyak sekali permohonan yang masuk agar pandemi cepat berlalu, keluarga dan teman-teman bisa kembali bertemu dan bersekutu, dan semua segala rencana yang tertunda agar bisa kembali terlaksana. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Mungkin saat ini sulit bagi kita untuk bertemu dan bersekutu secara fisik. Tapi tanamkan di hati, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada musim kehidupan ini, di tengah pandemi, biarlah ada kuasa Tuhan yang menjagai dan menyertai, melindungi kehidupan orang-orang yang kita kasihi. Dan kiranya kebutuhan kita dalam hidup ini terpenuhi. Firman Allah berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Rahmat-Nya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh besar kasih setia Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari ini, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Menunjukkan bahwa Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia terhadap janjinya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
pandemi yang melanda mengakibatkan krisis keuangan dalam keluarga. Kekhawatiran terus menerpa hidup seakan kehilangan arah. Ketahuilah bahwa engkau berharga dan mulia, dan Allah sangat mengasihimu. Dia mengirimkan anaknya yang tunggal ke dunia untuk satu misi, yaitu menebusmu. Yang paling berharga yang Bapa miliki, yaitu putranya yang paling dikasihinya, diberikannya bagimu. Apalagi yang tidak ia lakukan untukmu. Oleh karena itu, janganlah takut akan hidupmu, karena ada Tuhan yang akan selalu menolongmu. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
banyak saudari-saudari kita yang saat ini rumah tangganya sedang mengalami badai. Hubungan-hubungan yang retak terjadi dan tak terhindari. Merasa sendiri, tenggelam dalam kesedihan yang tak bertepi. Peganglah janji Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Walaupun badai saat ini belum berlalu, namun tetaplah berdiri teguh, karena Tuhan Yesus selalu ada di sisimu sebagai perisai untuk menopangmu. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Tetap ingin setia melayani Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus, mempelai Allah yang kudus, karena kita adalah miliknya yang telah ditebus. Firman Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bersaksi bagi Kristus adalah panggilan bagi semua orang kudus. Mari kita melakukannya dengan tulus, dengan kuasa dan kekuatan dari Roh Kudus.
bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Setia untuk melayanimu. Firman Tuhan berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati, semua disediakan Tuhan bagi yang mengasihi Dia. Saat ini, mungkin kita sedang menghadapi situasi yang tak terkendali. Timbul pertanyaan dalam hati, mengapa semua ini harus terjadi seizin Tuhan? Perlu kita sadari, hatilah yang sedang diuji. Jangan menyerah, tapi marilah kita berserah. Percayalah, Tuhan memberikan solusi untuk menghadapi masalah yang kita hadapi. Dan oleh Roh-Nya, Dia dapat mengubah padang belantara dan padang gurun menjadi kebun buah-buahan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari kita berdoa. Bapa, saat ini hamba berdoa Tuhan. Pakailah Tuhan setiap para wanita-wanita-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu yang mulia dan kudus sebagai saksi-Mu Tuhan di akhir zaman. Hamba percaya kuasa Roh Kudus akan bekerja tidak membatasi jarak. Tapi kalau hamba percaya ada urapan-Mu yang mengalir setiap para wanita-wanita-Mu yang Engkau pakai Tuhan untuk menjadi alat-Mu yang mulia di era Pentakosta ketiga ini Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa, biarlah mereka yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang beban berat Engkau angkat dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan mereka yang menghadapi masalah-masalah dalam keluarga Engkau pulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan,
kuasa-Mu Tuhan akan terus mengalir Tuhan, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu yang tak terbatas, dan mereka akan melihat mujizat demi mujizat akan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu serahkan para wanita-wanita-Mu untuk menjadi alat-Mu di era Pentakosta ketiga ini lebih lagi Bapa. Di dalam nama Yesus, hamba telah berucap syukur. Haleluya. Amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Kau hadir di tengah kami, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir turut bekerja, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir menyentuh hatiku, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Kau hadir mengubah hidupku, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jalanku penepat janji, terang di dalam kegelapan. Yesus, Kaulah Tuhanku. Kaulah jalanku penepat janji, terang di dalam kegelapan. Yesus, Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku. Walau ku tak lihat Kau bekerja, walau ku tak yakin Kau bekerja, Kaulah Tuhan yang tak pernah henti, sedetik pun meninggalkan aku. Walau ku tak lihat Kau bekerja, walau ku tak yakin Kau bekerja, Kaulah Tuhan yang tak pernah henti, sedetik pun meninggalkan aku. Walau ku tak lihat Kau bekerja, walau ku tak yakin Kau bekerja, Kaulah Tuhan yang tak pernah henti, sedetik pun meninggalkan aku. Walau ku tak lihat Kau bekerja, walau ku tak yakin Kau bekerja, Kaulah Tuhan yang tak pernah henti, sedetik pun meninggalkan aku. Kau Yesus Tuhanku, Kau penepat janji, Kau terang dalam kegelapan.
tetap percaya, ku tetap beriman pada kuasa-Mu ya Tuhan. Shalom ibu-ibu sekalian, semua member anggota daripada WBI. Kita sudah memasuki bulan yang sangat berbahagia, bulan Desember di tahun 2021, di mana banyak gereja Tuhan yang merayakan kelahiran Juru Selamat dunia. Nah, ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat di dalam Matius pasal keempat ayat 16, dikatakan bahwa bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri dinaungi maut telah terbit terang. Tuhan Yesus mau datang ke muka bumi ini 2000 tahun yang lalu untuk satu tujuan, untuk Dia boleh menyelamatkan umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, dan kita tahu upah dosa adalah maut, kematian kekal di neraka. Nah, itulah sebabnya ibu-ibu kita merayakan Natal ini, mari kita merenungkan lebih dalam lagi. Tidak hanya sebatas hanya satu perayaan biasa-biasa saja, tetapi mari kita merenungkan betapa besarnya kasih Tuhan buat kita semua, dan betapa pentingnya buat kita yang sudah menerima keselamatan yang daripada Tuhan ini, untuk kita boleh menjadi berkat, menjadi alat Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita tentang kelahiran Juru Selamat dunia kepada orang lain. Nah, ibu-ibu sekalian, kita melihat bahwa dunia semakin hari semakin buruk, ya. Dikatakan di dalam Alkitab jelas dikatakan di hari-hari terakhir akan terjadi masa yang sukar. Keadaan dunia tidak akan lebih baik. Keadaan dunia akan tambah buruk. Itu sebabnya semua umat manusia di dunia ini memerlukan Juru Selamat dunia yang namanya Yesus Kristus Tuhan. Nah, ibu-ibu, mari kita semua mengerti soal ini. Kalau Tuhan Yesus mau datang 2000 tahun yang lalu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa buat umat manusia, bagaimana Dia mau lahir, mau rela berkorban, disiksa, bahkan menyerahkan nyawanya buat umat manusia. Mari kita yang sudah menerima keselamatan ini menanamkan di dalam pikir hati kita, betapa kasih ini harus juga diberitakan kepada orang lain. Nah, Bapak sekalian, waktu Tuhan Yesus berkata pernah suatu saat di mana Tuhan dipenuhi belas kasihan melihat orang banyak, Tuhan menyembuhkan banyak orang sakit, dan Tuhan tuh bilang begini, dikatakan bahwa tuaian itu banyak, ya, tapi pengerjanya sedikit. Itu sebab Tuhan bilang, mintalah kepada Tuhan yang memiliki penuai-penuai ini untuk tentunya menuai. Nah, saya kadang-kadang melihat begini, ya, kita ini jumlah ibu-ibu yang masuk di dalam artinya WBI ini bukan jumlah yang sedikit, cukup banyak. Ya, saudara dan saya adalah penuai-penuai. Ya, kita tidak perlu lagi minta sama Tuhan, tentunya Tuhan kirimkan orang lain untuk menuai, untuk artinya memberitakan kabar sukacita. Tetapi mari ibu-ibu sekalian, ya, saya dengar banyak program-program yang sudah dilaksanakan oleh WBI yang membangkitkan semangat, yang membuat ibu-ibu sekarang ini bergairah bersama dengan Tuhan. Nah, tidak cukup hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita perlu membagikan ini kepada orang lain tentunya. Nah, ibu-ibu sekalian, kita harus mengerti bahwa setiap kita tentunya ingin disertai oleh Tuhan di dalam hidup kita. Yang artinya setuju sama saya, biar saudara yang tadi di rumah mengatakan amin, amin, berapa kali amin, tidak apa-apa. Nah, tetapi kalau kita melihat bagaimana salah satu kondisi keadaan yang Tuhan inginkan supaya kita disertai Tuhan sepanjang hidup kita, bahkan sampai selama-lamanya. Nah, di dalam artinya
amanat agung Tuhan Yesus di dalam Matius pasal ke-28 ayat 19 saya bacakan. Karena itu pergilah jadikan sebuah bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa, dikatakan sampai kepada akhir zaman. Kalau saudara dan saya, ibu-ibu mau disertai oleh Tuhan, tentunya kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan ini. Kalau tidak, bagaimana kita bisa disertai oleh Tuhan tentunya. Ya, ini sesuatu yang penting. Nah, ibu-ibu tahu kalau kita bicara penuaian, itu bicara tentang bagaimana artinya sesuatu kalau kita bicara tentang tumbuh-tumbuhan, itu harus ditabur. Ya, ditabur benih, bertumbuh, ada yang menyirami. Nah, pada waktunya nanti ya, maka pohon itu akan menghasilkan sesuatu, buah-buahan. Nah, itulah waktunya kan dituai, artinya diambil buahnya. Nah, tetapi ibu-ibu harus mengerti, tidak ada penuaian yang bisa dilakukan tanpa kita menabur benih. Ya, tanpa kita menanam pohonnya. Tidak ada yang namanya tuaian. Kalau ibu-ibu sangat cinta tentang kebun buah-buahan, ya, di rumah nanam pohon, artinya mau menghasilkan sesuatu, apakah itu buah mangga, ya, jeruk, ya, ataupun juga seperti jambu, segala sesuatu itu harus ditanam dulu, punya bibit, ya, punya pohonnya. Nah, itulah sebabnya bagaimana supaya ini penuaian ini bisa terjadi, supaya ibu-ibu bisa melakukannya. Nah, saya mau ajak ibu-ibu, ini ada hal yang sederhana sebetulnya yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Karena di dalam kitab Yoel dikatakan akan banyak orang yang berseru kepada Tuhan, dan orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Nah, tetapi di dalam Roma pasal yang ke-10, ya, dikatakan begini, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dikatakan akan diselamatkan. Ini sama dengan kitab Yoel, ya, kitab tubuh buatan yang ditulis ratusan ribuan tahun yang lalu sebelum artinya kitab Roma ini jadi. Lalu ayat 14 dikatakan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana seorang bisa diselamatkan kalau dia nggak percaya? Nah, lalu dikatakan bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kalau orang tidak pernah mendengar, tidak menerima benih, tidak ada namanya iman yang bertumbuh di dalam hatinya, di dalam kehidupan mereka. Nah, dengar baik-baik, ini prinsip, ya. Itulah sebabnya dikatakan bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi, waktu ibu-ibu memberitakan tentang Yesus, menyaksikan tentang Yesus, ya, baik dengan perkataan, baik dengan kehidupan kita, ya, sehari-hari di dalam keluarga dimanapun juga, Bapak sekalian, tanpa saudara sadari kita ini sedang menabur, ya, menabur benih. Ingat baik-baik, menabur benih. Itu sebabnya ibu-ibu, mari saya ajak semuanya, daripada kita memberitakan hal-hal yang buruk tentang COVID-19, tentang orang yang mati, ya kan, orang yang menderita, lalu gosip, cerita sana sini, ya, yang mungkin tidak ada, kurang berarti, kurang berharga, kurang artinya membawa manfaat buat mungkin ibu-ibu yang lain, bukan rekan-rekan yang lain, anggota keluarga kita yang lain. Mari kita menggantikan dengan topik tentang Yesus, tentang kebaikan, tentang kasih Tuhan, tentang keselamatan yang Tuhan sudah sediakan buat setiap umat manusia di muka bumi ini. Mari Bapak sekalian coba, kalau misalnya dalam satu hari kita ini bicara hal yang kurang berguna, yang kurang bermanfaat, misalnya 2 jam lah, ya, coba ambil waktu, ya, mulai tidak lama dulu, setengah jam, ya, setengah jam diambil untuk memberitakan tentang kasih Kristus, apalagi porsinya semakin hari semakin bertambah. Saya percaya seperti yang Tuhan janjikan bahwa
Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Tuhan bersama-sama dengan kita. Karena apa? Kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, kembali saya mau ingatkan bahwa seseorang bisa bertobat, bisa berseru kepada Tuhan dikatakan kalau dia percaya. Bagaimana orang bisa percaya? Dia harus mendengar tentang Yesus. Harus menerima benih. Ya. Nah, benihnya itu harus ditabur. Harus ada orang yang memberitakan tentang firman Tuhan, tentang Yesus. Nah, saudara dan saya adalah orang-orang yang ditugaskan oleh Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, di dalam penuaian yang terbesar dan terakhir. Ya, kalau saudara melihat keadaan zaman sekarang ini tentang nubuatan, semua sudah menyatakan Tuhan Yesus akan segera datang menjemput gerejanya. So what? Tunggu apa lagi? Waktunya. Ya, ini waktunya untuk kita bergerak bersama-sama. Dan kita akan melihat ya, mungkin anggota keluarga kita yang belum mengenal Tuhan Yesus bertobat, tetangga kita bertobat, ya, sahabat-sahabat, ibu-ibu, ya, teman-teman sekolah mungkin yang sudah lama yang tidak pernah ketemu bertobat. Tetapi harus ada sesuatu langkah yang kita harus lakukan, adalah kita menjadi penuai itu penuai. Artinya dengan memulai menabur benih. Nah, tentunya artinya benih itu tidak bisa bertumbuh kalau tidak disiram. Ya, di dalam Alkitab dikatakan juga kan, aku Paulus menabur, Apolos yang artinya yang menyirami, tetapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Jadi kita harus bersama-sama. Ada yang namanya penabur, yang menyiram, juga penuai. Bersama-sama kita akan mendapat upah yang sama daripada Tuhan. Nantinya kita akan diberkati oleh Tuhan berlimpah-limpah. Nah, setiap orang yang ceritanya sudah bertobat di Yesus tentunya harus dididik, harus diajarkan supaya mereka mengenal Tuhan Yesus lebih lagi, bertumbuh menjadi muridnya Kristus. Tidak dibiarkan pokoknya saya sudah artinya memberitakan ini lalu dia sudah bertobat jadi orang Kristen, tapi dibiarkan, ya, tidak lagi mau diajak bersama-sama. Jangan, ibu-ibu. Saya percaya komunitas ibu-ibu sangat luar biasa. Ibu-ibu, saya percaya punya waktu yang banyak untuk bisa membawa teman-teman, ya, untuk datang kepada Kristus, lalu sharingkan segala sesuatu supaya mereka bertumbuh, ya, bertumbuh dan saatnya mereka akan berbuah bagi kerajaan Allah. Nah, ibu-ibu sekalian, saya tidak berlama-lama di dalam acara WBI. WBI merayakan Natal di tahun 2021, tapi saya mengingatkan ini adalah hal yang sangat penting, ya. Kalau ibu-ibu mau disertai Tuhan, ya harus kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, ya, untuk sungguh-sungguh ya menjadi artinya orang-orang yang terbeban, punya hati, punya passion, punya rasa belas kasihan kepada orang lain. Karena orang lain tanpa Kristus kasihan hidupnya, tidak hanya di muka bumi saja, tetapi waktu mereka nanti pulang kembali, artinya meninggalkan dunia ini, mau kemana perginya. Nah, inilah kesempatan buat kita semua. Nah, mari ibu-ibu, saya ajak artinya semua kita ini untuk kita berdoa bersama-sama. Saya akan berdoa. Saya tahu Bapak sekalian, kita punya keinginan, kita punya kemauan, kita punya kehendak, ya. Tapi kehendak manusia, keinginan manusia itu biasanya kalau oke, kondisi oke kita bisa jalan, tapi waktu kondisi menekan, ada tantangan, kita biasanya suka mundur. Nah, itulah sebabnya kita butuh kekuatan kuasa daripada Roh Kudus yang memampukan setiap kita untuk bergerak di luar kemampuan manusia. Ya, itu sangat diperlukan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan ini buat kita semua, tetapi juga Tuhan memperlengkapi kita semua. Seperti apa yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Jadi perlu yang namanya pengurapan daripada Roh Kudus yang memenuhi setiap kita. Ya, pengurapan Roh Kudus akan membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Itu yang kita perlu di dalam kehidupan kita ini, apalagi di dalam era Pentakosta ketiga, di mana Roh Kudus yang dijanjikan sedang dicurahkan akhir-akhir ini. Nah, mari
ibu-ibu sekalian, kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa bersama saudara, biar Roh Kudus memenuhi saudara, supaya saudara di dalam Natal 2021 ini tidak hanya sebatas cuma perayaan biasa, cuma pengertian ada bayi yang lahir, juru selamat yang lahir 2000 tahun lalu, tetapi ada satu tugas yang Tuhan percayakan kepada kita semua, bahwa setiap orang akan mendengar kabar sukacita, ya, daripada Tuhan semua. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan Yesus saat ini. Rabashikata ralaba shikata taralaba, hirabashikata taralaba shikata taralaba, shindaralaba shikata taralaba, hirabashikata bashikata taralaba, shindaraba shikata taralaba, hirabashikata ralaba laba laba. Tuhan Yesus, saat ini Kau melihat Tuhan anak-anak-Mu, ibu-ibu yang masuk di dalam WBI Tuhan, dimanapun mereka berada, biar saat ini Tuhan penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Roh-Mu yang kudus dicurahkan atas mereka Tuhan, membangkitkan mereka menjadi pasukan yang dahsyat, pasukan yang luar biasa yang Tuhan sedang persiapkan hari-hari ini, sehingga mereka akan melihat Tuhan sesuatu yang besar, penuaian terbesar terjadi melalui Tuhan pelayanan mereka Tuhan. Biar Tuhan, mungkin ada orang-orang yang merasa tidak mampu, tidak bisa berkata-kata, tidak punya kemampuan untuk menyaksikan kebesaran-Mu, tapi hari ini Tuhan mengubahkan mereka, menaruh kekuatan yang baru kepada mereka, memberikan kuasa-Mu Tuhan untuk setiap kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Penuhi Tuhan setiap anak-anak-Mu ini, penuhi Tuhan, penuhi mereka dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan, penuhi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hamba-Mu serahkan Tuhan Yesus setiap anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus akan terus beracara, memberi pengertian yang lebih lagi untuk setiap firman Tuhan yang mereka boleh dengar, bahwa untuk seseorang bisa berseru kepada Tuhan untuk diselamatkan, perlu mereka percaya, dan untuk mereka bisa percaya, mereka harus mendengar tentang kabar sukacita tentang Yesus Kristus Tuhan. Dan inilah setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, dimanapun yang berada, adalah orang-orang yang akan dipakai menjadi alat-Mu untuk memberitakan kabar sukacita, untuk menabur benih itu. Dan kami juga akan dipakai untuk juga menyirami benih itu, dan Roh Kudus akan memberikan pertumbuhan bagi orang-orang yang sudah mendengar benih firman Tuhan yang kami beritakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk kita angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Kekasih Tuhan Yesus Kristus, saat ini terimalah damai, sejahtera, sukacita, kebahagiaan, perlindungan yang sempurna, kesembuhan, pemulihan, bahkan berkat yang berlimpah daripada Bapa di surga melalui Putranya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Shalom. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and never pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices on night, divine
was born. On night divine, all night divine, all night divine, all night divine. Saya percaya sukacita ibadah Natal hari ini memenuhi hati setiap kita. Semoga damai sejahtera Natal senantiasa melingkupi kita semua. Kami segenap tim yang melayani dalam Women of Impact mengucapkan Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. The first Noel, the angels did say, was to certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they lay keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Noel, 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 born is the King of Israel. Satu, dua, tiga. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas. And when you walk down the street,
Say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Angkat gelasnya barengan ke tengah. Ketawa-tawa, lihat kanan kiri. The mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas, and in case you didn't hear, oh by golly, have a holly jolly Christmas this year. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Sing a love song while we stroll along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman. We'll pretend that here's Parson Brown. He'll say I am married, we'll say no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. We can build a snowman. We'll pretend that he is Parson Brown. We'll say, are you ready? We'll say no man, but you can do the job when you're in town. Later on we'll conspire as we dream by the fire, to face unafraid the plans that we made, walking in a winter wonderland. Walking in a winter wonderland, walking in a winter wonderland. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again, candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your roof. Terlalu jauh Tante Ayen. Ya, segitu ya. Tante Lea siap-siap. Keluarkan jurusnya. Waduh.
everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. It's beginning to look a lot like soon the bells will start, and the thing that'll make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Oh ini kita lihat behind the scene, Mbak. Boleh.